Episode 72, Berkabung. Lucy begitu lahap menghabiskan 2 mangkok sup buntut, bahkan setetes kuah pun tak bersisa. Delano terlihat kaget melihat selera makan Lucy. Kenapa melihatku seperti itu? Lucy mendelik kesal saat menatap Delano yang sama sekali tak berkedip melihatnya makan. Aku senang melihatmu lahap, jawab Delano. Tangannya terulur membelai wajah Lucy. Wajah Lucy seketika memerah malu. Dia tersenyum seraya menunduk. Makan dengan banyak agar janinnya segera terlihat. Lucy menghentikan gerakan tangannya yang akan menyelipkan seluruh rambut di telinganya saat mendengar ucapan Delano. Aku takut kamu kecewa, lirih Lucy. Delano tersenyum lembut dan membelai pipi Lucy. Apapun hasilnya nanti kita akan menghadapinya bersama. Aku tidak akan kecewa jikapun kamu ternyata belum hamil. Tapi setiap kata adalah doa. Maka aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu dan untuk kedua putra kita. Terima kasih. Sudut mata Lucy basah, air matanya mengalir melihat ketulusan Delano. Jangan menangis, apa yang kulakukan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan semua yang telah kamu lakukan untuk Depan dan Dapin. Ternyata aku terlalu berharap lebih. Dia mungkin hanya ingin membalas budi karena aku sudah membesarkan anak-anaknya. Semua ketulusan dan cintanya mungkin tak lebih dari rasa terima kasih saja. Lucy tersenyum getir, ada sakit yang dirasakan namun tak berdarah. Ayo kita pulang. Lucy berdiri dan menyambut tangan Delano. Rasanya genggaman tangan Delano begitu hangat, tapi Lucy merasa kosong. Suryo menerima laporan demi laporan mengenai perkembangan kasus Karissa. Suryo juga sudah berpesan pada Kevin, pengacara Delano, bahwa dia sudah mempersiapkan bukti-bukti lain yang akan memberatkan Karissa pada kasusnya. Mas, aku ke kamar ibu dulu ya. Sejak pagi ibu sepertinya tidak enak badan. Mita menghampiri Suryo yang sedang sibuk dengan laptopnya. Suryo meraih pinggang Mita dan memeluknya sejenak. Apa tidak sebaiknya kita bawa ibu ke rumah sakit saja? Mas, tahu bagaimana ibu? Ibu pasti akan menolak dengan berbagai alasan, jawab Mita sendu. Coba kamu bujuk lagi. Rasanya aku gak tega kalau ibu sampai sakit. Ya sudah, aku ke kamar ibu dulu. Mita pun beranjak dan keluar menuju kamar ibunya. Yang melihat wanita yang telah melahirkannya itu sedang berbaring dengan damai. Namun semakin mendekat langkah kaki Mita semakin lemas. Dia sedikit berlari untuk mencari ranjang sang ibu. Semoga saja apa yang dia lihat tidak benar. Ibu bangun bu. Mita menggoyangkan tubuh ibunya. Dia memeriksa nadi dan juga napas di hidung Laila tapi nihil. Dia tidak merasakan apapun selain suhu tubuh ibunya yang dingin. Mas Suryo. Pekik Mita. Suryo seketika bangun dari posisinya dan berlari. Lydia yang kamarnya tak jauh dari ibu Mita pun keluar dari kamar saat mendengar suara kakak iparnya. Ada apa mbak? Lydia mendekati Mita yang meraung di dekat Laila. Dek. Lydia pun berjalan dengan kaki gemeteran. Dia menduga sesuatu yang buruk telah terjadi pada ibunda Mita. Ada apa Mita? Suryo bergegas mendekat. Mas, ibu kenapa nggak gerak? Suara Mita parau. Dia benar-benar tidak siap jika harus kehilangan ibunya. Suryo mendekap Mita sesaat, lalu dia mendekati ranjang Laila dan memeriksa seperti apa yang tadi Mita lakukan. Degup jantung Suryo semakin tak karuan saat tak mendapati denyut nadi dan hembusan napas dari ibu mertuanya. Suryo menatap Mita dan Lydia lalu dia menggelang lemah. Enggak mas, ibu nggak boleh pergi. Mita kembali memeluk jenazah ibunya dan menangis. Ratapannya begitu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ibu bangun bu, ayo kita pulang ke Solo seperti maunya ibu, ujar Mita sesugukan. Mas, tolong bantu aku masih butuh ibu di sini. Suryo hanya mendekap Mita yang sedang histeris. Jangan seperti ini, kasihan ibu. Tapi mas, aku masih butuh ibu. Yang sabar ya mbak. Mbak, Mita sudah tenang di sana. Lydia pun tak sanggup membendung air matanya. Mita masih terisak namun ia diam dan tak lagi histeris. Lucy, tolong kabari Lucy mas. Lirih Mita masih terisak seraya memeluk tubuh ibunya.
Maafin Mita, Bu. Mita akan mengikhlaskan Ibu. Ibu pasti sekarang bisa ketemu Bapak. Mita terus berbicara sendiri seakan-akan ibunya masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Lydia terus mengusap punggung Mita sementara Suryo menghubungi Delano. Saat akan masuk ke dalam mobil, ponsel Delano berdering karena nama sang mertua yang muncul. Delano memilih menekan loudspeaker. Halo ya, ada apa ya? Lano, tolong kamu bawa Lucy pulang kemari segera. Delano langsung memerintahkan Harlan menuju ke mansion Selendra. Wajah Lucy mendadak pucat. Apa ada sesuatu yang sedang terjadi, Ayah? Apa ibu baik-baik saja? Lucy langsung menyahut. Suryo terkejut mendengar suara putrinya. Lucy, Ayah, katakan ada apa? Apa terjadi sesuatu? Lucy sayang, sebaiknya kamu tenang dulu, ujar Delano. Bagaimana aku bisa tenang, Ayah, katakan ada apa? Suara Lucy terdengar parau. Lucy, Nenek Laila berpulang. Suara Suryo bagai dentuman suara petir yang menggelar di telinga Lucy. Setelah mendengar berita itu, Lucy tidak serta-merta langsung menangis. Namun, justru terdiam dan menunduk. Suryo mematikan sambungannya saat mendengar teriakan Lydia. Sedangkan di dalam mobil Delano pun juga panik saat tiba-tiba Lucy ambruk tak sadarkan diri. Suasana berkabung kental terasa di kediaman Selendra. Bendera kuning terpasang di depan gerbang. Lucy sudah dibawa ke kamarnya, dia masih belum sadarkan diri. Selang infus menancap di pembuluh penanya. Banyak kerabat yang sudah hadir, Diana terutama. Dia saat ini sedang menemani Mita yang masih sangat terpukul dengan kepergian ibunya. Lydia tidak bisa menemani kakak iparnya karena harus menjaga Ratih yang juga tampak sangat kehilangan. Meskipun mereka baru bertemu, Ratih sangat menyukai sikap Lala yang lembut dan santun. Andai saja dulunya dirinya tidak tinggi hati, tentulah saat ini dia memiliki banyak kenangan dengan besarnya itu. Depan dan Dapi duduk di pangkuan Delano. Suryo, Regan, dan beberapa kerabat duduk mengelilingi jenazah Laila. Ikhlas Mita, semuanya titipan, ada saatnya mereka akan kembali pada pemiliknya. Akan aku coba semuanya enggak mudah. Ibu juga tadi masih bercanda sama aku setelah makan siang. Lirih Mita, tatapan matanya tampak kosong. Diana pun ikut merasakan haru. Terlebih dia melihat, masih ingat betul saat kehilangan suaminya dulu. Dia sedih dan terpukul, namun doa harus kuat. Dia harus kuat demi anak-anaknya. Jika dirinya larut dalam kesedihan, bagaimana dengan putra dan putrinya? Lisa dan Bu Yuyun baru saja tiba. Setelah mengucapkan bela sungkawa pada Ibu Lucy, Lisa langsung dibawa naik oleh Regan ke kamar Lucy. Tolong temani Lucy, saat ini dia sangat membutuhkan dukunganmu. Serahkan padaku. Lisa tersenyum lemah, dia pun ikut merasakan kesedihan yang Lucy rasakan. Regan sesaat mengecup kening Lisa. Terima kasih.